Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini terjadi penambahan 6.310 kasus baru COVID-19. Total positif COVID-19 di tanah air mencapai 605.243 kasus. Pasien sembuh bertambah 4.911 orang hingga total pasien sembuh hingga saat ini yakni 496.886 orang. Rasio kesembuhan mencapai 82,1%. Kasus kematian di tanah air bertambah 175 mencapai 18.511 jiwa. Hai. Hai. Bulan di Indonesia dan 9 bulan itu juga kita melaksanakan kuliah dari rumah. Nah, COVID-19 ini begitu cepat menular dari satu manusia ke manusia lainnya, dan jumlah korban dan angkanya itu semakin meningkat. Hingga video ini kita produksi itu sekarang ada di kisaran angka 600.000 lebih. Nah, COVID-19 ini ditularkan dari seseorang yang terkena virus SARS-CoV-2 ke orang lainnya. Penyakit ini dapat menyebar melalui droplet atau tetesan air dari hidung, mulut, atau bagian lain dari tubuh manusia. Penularannya dapat terjadi pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Seseorang juga dapat terinfeksi COVID-19 bila tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Ini alasannya mengapa penting sekali untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang lain dan juga selalu memakai masker. Droplet juga dapat melekat atau jatuh pada benda di sekitarnya, kemudian menularkan penyakit pada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi droplet penderita COVID-19. Bila tangan kita yang terkontaminasi menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka kita dapat terinfeksi COVID-19. Ini adalah alasan pentingnya mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Seperti yang kita ketahui, penularan COVID-19 tidak mengenal batas usia. Siapa saja bisa terinfeksi. Namun, orang tua yang lanjut usia lebih rentan untuk terkena infeksi, terutama orang-orang yang sudah memiliki kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, di diabetes, asma, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi. Lansia menjadi kelompok rentan disebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Sejalan dengan menambahnya usia, tubuh akan mengalami penurunan. Hampir semua fungsi organ dan gerak menurun, diikuti dengan imunitas sebagai pelindung tubuh yang tidak sekuat dengan yang masih masa mudanya. Sebab mengapa orang lansia rentan terkena penyakit COVID-19. Dapat meningkatkan resiko kematian COVID-19 pada usia lansia semakin tinggi. Selama di rumah saja, tak terasa kita telah melakukan berbagai banyak hal upaya untuk mengatasi pandemi COVID dan memutus rantai penyebaran virus corona. Selama di rumah saja, kita memulai belajar di rumah, mengembangkan hal-hal produktif yang bermanfaat bagi sekitar. Tak lupa, kita harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Caranya, jika kita pergi keluar rumah, maka kita harus memakai masker dimanapun dan kapanpun. Disitulah upaya kita untuk membantu dalam memutus penyebaran virus corona. Kemudian, jika kita telah mengerjakan sesuatu, misalnya kita habis memegang sesuatu, kita harus cuci tangan yang bersih karena itu merupakan suatu anjuran untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Jadi, sebagai masyarakat yang pintar, kita harus mematuhi protokol kesehatan dan tetaplah berdiam di rumah saja untuk mengurangi interaksi dari kerumunan-kerumunan sekitar. Hal tersebut harus kita lakukan demi pandemi virus corona ini cepat selesai. Berikut adalah kegiatan yang biasa kita lakukan saat di rumah aja. Saya mengisi waktu di rumah aja dengan memasak. Yuk, ikut saya memasak.
Oke, selanjutnya adalah saya, dan ini kegiatan selama pandemi yang saya lakukan sebagai berikut. Selama di rumah saja, saya selain melakukan aktivitas belajar selama kuliah di rumah, kuliah online, saya juga sering menonton drama Korea juga untuk mengisi waktu luang saya, dan sebagai upaya agar saya tidak keluar rumah. Dan saya juga sering meminum teh daun kelor, membuat sendiri karena ada tumbuhan daun kelor di rumah, jadi saya memanfaatkan untuk membuat minuman teh. Jadi teh daun kelor itu juga dapat meningkatkan daya imunitas tubuh kita untuk menjaga kesehatan, apalagi selama pandemi. Nah, penasaran? Saya akan lihatkan gimana caranya membuat minuman teh daun kelor. Jadi tetap ikuti. Nah, saya ada di sekeliling belakang rumah karena daun kelornya juga terletak di belakang rumah saya. Jadi saya ingin memetik daun kelornya untuk membuat minuman teh. Seperti ini. Daun kelornya ada di sana. Jadi saya ingin memetik. Ini bisa dibuat sesuai selera. Kalau saya memetik seperti ini, cukup segini saja. Daun kelor ini banyak manfaatnya bagi tubuh, terutama bisa dibuat menjadi makanan. Sayur daun kelor itu enak banget, jadi selain membuat makanan dibuat jadi sayur, juga enak dibuat minuman sebagai teh. Karena banyak pohon buah di rumah saya, jadi saya jarang keluar rumah untuk membeli buah dan berinteraksi dengan banyak orang selama pandemi ini. Karena selama di rumah saja saya selalu memanfaatkan apa yang ada di rumah saya. Nah, jadi ini minuman teh kelor yang udah dibuat, yang udah jadi. Jadi sekarang akan meminum teh ini, teh daun kelor. Jadi itu aja kegiatan sehari-hari selama di rumah. Selain belajar, juga dapat beraktivitas yang bermanfaat bagi kehidupan dan tubuh kita. Jadi selama di rumah saja kita tetap sehat. Dan jangan lupa yang punya daun kelor mungkin bisa dimanfaatkan, atau tumbuhan herban lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai minuman teh atau makanan atau sayur yang dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan selama di rumah saja. Jika perlu untuk keluar, selalu memakai masker dimanapun dan kapanpun, cuci tangan, dan hindari kerumunan orang banyak. Terima kasih. Sekian video dari kami. Tetap ingat 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.